bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sisi Solfrenia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan bela sungkawa saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ekonom kita, salah satu ekonom terbaik anak bangsa, Profesor Rizal Ramli, ya. Beliau pernah menjabat sebagai menteri dan beliau merupakan ekonom yang cukup pintar, ya. Ya, bukan cukup pintar lagi ya, ekonom yang pintar, ya. Beliau juga jenius lah, ya. Semoga amal dan ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua, semoga teman-teman saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang ada di Jepang selamat semuanya, ya, sehat walafiat saat ini, dan bisa memulihkan kondisi dari setelah lolos dari bencana di Jepang, ya. Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke, pada video kali ini yang rame adalah soal Arya Wedakarna. Arya Wedakarna lagi viral karena lagi-lagi karena mulutnya yang tidak bisa terkontrol. Mau itu saat reses maupun saat-saat dia sedang berpidato, ya. Sebenarnya banyak sekali yang ada beberapa jejak tentang Arya Wedakarna yang cukup kontroversial yang akan kita bahas kali ini, ya. Salah satunya, dia pernah mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan dari Raja Majapahit, ya. Sungguh luar biasa, tapi itu telah disanggah dan telah ditolak, ya, istilahnya telah tidak diakui lah oleh para sejarawan dan budayawan di Bali. Coba kita lihat berita yang satu ini. Kapolda Bali. Arya Wedakarna yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dilaporkan terkait pengakuan dirinya sebagai Raja Majapahit. Aliansi Masyarakat Peduli Bali melapor ke Polda Bali terkait seseorang yang mengaku sebagai Raja Majapahit. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Weda Sastra Putra Suyasa dilaporkan. Ya, namanya cukup panjang, ya, Arya Wedakarna, ya, karena ada gelar-gelar di belakangnya. Oke. Dan Arya Wedakarna ini sempat mengaku sebagai Raja Majapahit, keturunan Raja Majapahit, tapi disanggah oleh aliansi umat Bali, ya. Coba kita lanjutkan beritanya. Ke polisi atas tuduhan pemalsuan identitas. Pemalsuan itu. Menurut pelapor, pengakuan Arya Wedakarna sebagai Raja Majapahit dinilai bisa merusak sejarah bagi generasi muda Bali nantinya. Wah, pemalsuan identitas dan bisa merusak identitas, ya, dari sejarah tentang Majapahit itu sendiri, ya. Jadi, wow, cukup seru juga, ya. Ini sudah cukup lama, ya, berita ini sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Memasukkan identitas mengaku diri Raja Majapahit
Majapahit dan lain sebagainya, karena ini kan pusat sejarah. Generasi muda kita yang tidak paham tentang sejarah Majapahit akan menduga bahwa di Bali pernah terjadi. Nah, kita yang berusaha. Wow, jadi dari mulut seorang anggota DPD ya, yang mengaku sebagai seorang keturunan Raja Majapahit di Bali, dan itu disanggah oleh budayawan ya, tentu sejarawan budayawan di Bali ya. Mereka menyanggah bahwa tidak ada keturunan Majapahit di Bali, jadi bisa membelokkan sejarah. Wow, memang kita harus hati-hati ya soal sejarah ya, karena sangat berbahaya untuk kedepannya ya. Bahkan Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, dan banyak artefak serta bukti-bukti sejarah yang dilarikan ke Belanda, dan itu cukup menghilangkan sebagian jati diri dari kita bangsa Indonesia ya pada waktu itu ya. Kalau sekarang ya sulitnya, sekarang kalau kita ingin melihat sejarah kita harus ke Belanda, nah itu cukup merepotkan ya. Oke, kita lanjut, ada berita selanjutnya. Ini lagi-lagi di Tenggarai, Arya ini melakukan penganiayaan ya, tapi yang terjadi adalah korban penganiayaan justru mendapatkan intimidasi. Baik, kita cek video berikut. Ya. Ya, jadi korban mengaku didatangi orang yang mengaku kerabat dari Arya Wedakarna ya, bermaksud untuk tujuan berdamai tentang laporan atas penganiayaan ya dari korban. Ya, dari pihak keluarga korban sebenarnya sudah menganggap atau memaafkan ya, tapi mereka berharap proses hukum tetap berjalan. Ini juga berita sudah cukup lama, tapi tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Saya tidak mengikuti juga. Yang jelas berita ini juga sudah lama sekali ya. Ya, entah bagaimana kejadiannya, saya juga kurang paham, tapi yang jelas berita ini ada. Ya, ada yang bilang berita ini hoax, tapi untuk apa dibikin hoax? Karena sebesar apa nama Arya Wedakarna jadi harus bikin hoax tentang penganiayaan ya. Jadi agak aneh juga menurut saya. Jadi kalau dibilang hoax juga agak aneh, karena tidak ada asap bila tidak ada api. Oke. Ya, dan pihak pers sendiri sudah menghubungi Arya Wedakarna, namun tidak ada tanggapan dari beliau soal ini. Oke. Wah. Oke. Video berikutnya, video yang paling kontroversial beberapa tahun yang lalu juga oleh Arya ya. Jadi Arya ini secara implisit mendukung untuk anak muda di Bali melakukan seks bebas asal pakai kondom ya. Dan tentu ini ditentang oleh warga Bali ya, karena ya walaupun Bali terkenal dengan budayanya yang seperti itu, tapi bukan berarti tidak menjunjung tata krama, sopan santun ya. Tetap adat ketimuran kita, tetap adat Indonesia itu ya, seks bebas itu tidak lazim ya, dan tidak ada pembenaran untuk masalah zina ya. Mau di agama manapun pasti tidak membenarkan perilaku
seks bebas ataupun zina. Ya, oke, kita coba cek tentang berita yang satu ini. Nah ini berhubungan seks bebas, saya nggak masuk wilayah itu boleh asal pakai kondom. Jangan hamil duluan. Ya, silakan nikmati hidup. Tapi Kang ya, kalau orang pola hidupnya begitu nggak apa-apa, itu demokrasi. Demokrasi. Tapi Wow. ada dua tipe orang, dados pemimpin dan dados rakyat. Jadi saya sempat melihat beberapa cuplikan video lain ya soal ini, dan Arya sendiri mengatakan bahwa lebih baik agak sulit juga ya. Jadi tetap saja dia ini membenarkan soal perzinahan dan seks bebas ya. Walaupun dia mengatakan maksudnya adalah kalau pengen kayak gitu ya nanti tidak akan menjadi apa-apa, istilahnya kan, dados rakyat atau dados, jadi manusia ada dua, dados rakyat atau dados pejabat atau penguasa istilahnya. Jadi mungkin dalam keyakinan yang dia pahami ya, orang yang berbuat zina, orang yang berbuat maksiat itu bakal akan menjadi hanya rakyat biasa ya gitu. Apa maksudnya yang melakukan seks bebas adalah rakyat biasa, entahlah. Saya juga nggak paham ya, agak nggak paham di situ, tapi tetap secara implisit dari katanya adalah itu sama dengan dia melegalkan soal perzinahan ya, walaupun menggunakan kondom ya. Oke. Well, kita tidak bisa menutup mata ya tentang pergaulan bebas atau seks bebas di Indonesia, tapi bukan berarti hal itu dibenarkan, dan bukan berarti hal itu harus didukung dan difasilitasi ya, karena tetap perilaku seks bebas atau pergaulan bebas itu tidak cocok dengan adat ketimuran. Bukan berarti saya munafik soal ini, tapi itu adalah sebenarnya ya, kita sepakati zina itu adalah dosa, betul, dan zina itu tidak perlu diumbar dan tidak perlu difasilitasi juga ya. Jadi kita tahu banyak perilaku di luar sana, apalagi zaman sekarang ya, sangat besar sekali ya peran pergaulan bebas untuk saat ini ya. Pokoknya memprihatinkan gitu, tapi bukan berarti lantas kita mendorong untuk lebih banyak orang melakukan, tapi dengan secara aman gitu. Bukan solusi, itu bukan solusi. Jadi maksud si Arya ini ingin memberikan solusi, tapi dengan menampilkan bahwa nantinya kalau kalian melakukan itu, ya nanti mungkin kalian akan mendapatkan dosa dan kalian akan hanya menjadi orang biasa karena tidak ada keberkahan gitu kan. Jadi dados rakyat. Jadi ada dua tipe, dados rakyat dan dados pejabat ya atau penguasa. Ya kita nggak bisa menampik juga bahwa tidak sedikit pejabat kita yang melakukan seks juga ya, seks bebas ya. Karena tidak sedikit juga pejabat yang membayar wanita-wanita di luar sana ya untuk memuaskan hasratnya, itu tidak sedikit ya. Tapi bukan berarti lantas kita mengatakan bahwa pejabat itu boleh gitu kan, asal pakai pengaman ya, itu bukan solusi. Oke, dan akhirnya saat pembicaraan itu juga Arya itu menyinggung soal keyakinan di warga Bali di Pulau Nusa Penida ya, dan akhirnya dari pernyataan beliau itu, dari pernyataan Arya ini, warga Pulau Nusa Penida akhirnya mendemo Arya ya, dan sempat terjadi pemukulan ya oleh warga ya saat ingin
mengklarifikasi ya, dan saat warga ingin bertemu dengan Arya ya, tapi justru terjadi pemukulan ya. Jadi begitu sangat geramnya, begitu sangat marahnya rakyat di Pulau Penida ini ya, warga di Pulau Nusa Penida ini ya. Kita cek berita ini. Ujaran anggota DPD RI asal Bali, Igusti Ngurah Arya Werdakarna mengenai seks bebas untuk remaja menuai polemik hingga kecaman. Tuduhan Arya menganjurkan seks bebas berawal dari sebuah video yang beredar yang menampilkan Arya mengatakan bahwa remaja boleh melakukan seks bebas asal memakai kondom. Ujaran Arya tersebut menjadi viral dan menuai banyak kecaman karena dinilai tak sesuai dengan adat ketimuran di Indonesia dan khususnya di Bali. Bahkan Bali pun terjadi di Bali tidak yang mengecam ujaran Arya tidak sebebas itu ya. Tolong dicamkan teman-teman, karena banyak teman-teman juga yang datang ke Bali ingin merasakan kebebasan ya, tapi sebenarnya di Bali pun tidak mengizinkan hal tersebut ya. Jadi mau agama apapun itu tidak membenarkan soal zina ya. Hingga menjadi viral dan menjadi polemik. Merasa kecewa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, baca gugatan perkara peradilan. Nah, jadi setelah melakukan demo dan segala macam, kemudian rakyat Nusa Penida ini, Pulau Nusa Penida ini juga melakukan pelaporan ke kepolisian ya. Kemudian terjadilah pra-peradilan dengan terdakwa atau terlapor, dengan terlapor Arya Werdakarna, dan hasil persidangan memutuskan bahwa Arya Werdakarna tidak bersalah dan bahkan persidangan pun tidak bisa diajukan banding, jadi hanya sekali sidang dan selesai ya. Jadi warga Nusa Penida ini sangat kecewa saat itu ya, karena ini berita beberapa tahun yang lalu juga. Hentian penyidikan terhadap Arya Werdakarna. Masyarakat Nusa Penida geram dan meluapkan kekecewaannya di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada gugatan selaku termohon adalah Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra dan penyidik unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Umum Polda Bali yang dimana menyebutkan laporan atas AWK tidak bisa dilanjutkan kembali atau SP3. Ya, di SP3. Ditolaknya gugatan pra-peradilan, Wayan Sukle selaku Bendesa Alitan MDA Nusa Penida merasa tidak mendapat keadilan dan meluapkan ketidakpercayaan mereka terhadap institusi kepolisian dengan menerapkan sanksi adat bagi sampai rakyat tidak percaya dengan institusi aparat ya. Kedepannya kalau ada masalah, mending ngapung ke polisi ya. Jangan lapor ke polisi nih kalau ada masalah ke depannya. Karena seperti inilah kenyataannya kita. Ijang juga berpikir ke depannya akan pukul bersama tokoh masyarakat Nusa Penida untuk mempertimbangkan sanksi sosial apa yang saya berikan terhadap orang ini. Sanksi sosial. Sementara tim hukum. Jadi karena saking kesalnya tidak mendapatkan keadilan menurut warga Nusa Penida ya, warga Pulau Nusa Penida, jadi mereka akan melakukan sanksi sosial ya, tapi entah apakah itu dilakukan atau tidak karena tidak ada berita soal itu ya, tidak ada berita kelanjutannya. Jadi yang jelas Arya Werdakarna ini sudah pernah dilaporkan beberapa kali ya, dan cukup tangguh dia lolos terus ya, tapi ya bukan masalah tangguh juga ya, karena memang tidak bisa dilakukan delik ya, karena tidak ada delik yang benar-benar bisa disematkan di area itu ya. Cukup licin juga, karena beliau pintar sekali berkata-kata ya, pintar sekali bersilat lidah sehingga lolos terus dari jeratan hukum. Dan lagi beliau adalah anggota DPD ya, tentu ada hak-hak yang lebih dari warga biasa ya, karena beliau adalah ya
anggota DPD. Oke, kita lanjut ya. Nusa Bali atau THNB merasa kecewa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Pasalnya gugatan perkara pra-peradilan terkait dengan penyidikan dihentikan. Dalam putusan Hakim di Pengadilan Denpasar menghentikan proses penyidikan kasus yang melibatkan Arya Wedakarna. Tim hukum merasa keputusan Hakim tidak adil karena tidak mempertimbangkan SP2HP yang merupakan penggabungan perkara yang ditertibkan pihak kepolisian, di mana laporan yang digabungkan adalah aduan masyarakat dengan register Dumas nomor 441/11 Romawi /2020 di Treskrimum tanggal 3 November 2022 dengan pelapor Putu Pastika Adnyana dan laporan polisi nomor LP-409/11 Romawi /2020-Bali-SPKT tanggal 3 November 2020 dengan pelapor Putu Ayu Chandra Dewi tentang tindak pidana di depan muka umum mengeluarkan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Oke, jadi yang saya katakan tadi ya, selain si Arya ini tentang seks bebas tadi, jadi ada unsur dia jadi dia di situ ditengarai menghina satu keyakinan ya di Pulau Nusa Penida ya. Jadi makanya rakyat warga di Pulau Nusa Penida ini menggugat Arya Wedakarna. Jadi namun sepertinya tidak berhasil ya. Jadi kasusnya di SP3 dan ya cukup licin ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi persidangan hari ini hakim menyatakan gugatan pra-peradilan tersebut ditolak. Tetapi kita sebagai penggugat dalam perkara pra-peradilan tidak bisa mengajukan banding karena cukup sekali persidangan dia udah final. Tetapi saya sampaikan di sini dari pembacaan putusan oleh hakim tadi, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dari pemohon. Dengan ditetapkannya SP3 untuk kasus ini, tim hukum akan berkoordinasi dengan pihak adat untuk proses selanjutnya. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Wih, ngeri saudara-saudara. Wah, oke. Kita lanjut. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Apa kamu? Gimana sekali kamu ini ya? Dan itu saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Dari pakai bunga, pakai apa, kayak jeget, hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka terus supaya kayak bulan hijau pakai. Makanya kasih format plot terjadi kamu kasih putra putri Bali. Jadi zaman dulu saya sudah kasih tahu. Ngapain kasih ganda? Oke, sebelum kita lanjut ke klarifikasinya Arya, kita lihat di cuplikan tersebut sebenarnya ya, walaupun itu cuplikan potongan ya, tapi ada kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Satu, masalah intonasi berbicara Arya ya, intonasinya cukup lantang, cukup keras ya, seolah-olah marah dan emosi ya, kemudian mengatakan this is not Middle East ya. Kita tahu memang Bali memang bukan Middle East, Indonesia juga bukan Middle East ya. Tapi orang yang memakai penutup kepala penutup kepala ya di Indonesia itu bukan berarti orang Middle East. Dan gimana ya? Kalau semua agama dibilang begitu ya, di
sebuah agama dicantumkan kepada dari mana agama itu berasal, ya agak sulit juga ya. Kemudian kita akan tanya dari mana agama Hindu, dari mana agama Buddha, dari mana agama Konghucu. Apakah kita akan mengatakan, wow, Hindu itu dari India misalnya gitu, this is not India? Nggak mungkin kan. Ada misalnya nanti di wilayah Jawa atau mungkin di Aceh, ya kan, ada orang ada yang beragama lain gitu ya, bukan agama yang pakai penutup kepala, kemudian identik dengan misalnya ada orang bermasalah dan identik dengan agama tertentu, agama Hindu misalnya. Masa nggak mungkin kemudian orang akan dibilang, wow, this is not India gitu kan. Kemudian yang agama Buddha misalnya, this is not China misal begitu. Atau Konghucu juga sama ya kan, this is not China gitu. Sebenarnya kurang bijak ya menggunakan kata-kata seperti itu ya. Jadi tidak perlu dia menyinggung soal penutup kepala, this is not Middle East ya. Apabila ada frontliner bermasalah ya, bukan berarti disangkut pautkan dengan agamanya ya. Apakah agama Anda tidak mengajarkan senyum? Semua agama tentu mengajarkan kebaikan, mengajarkan budi pekerti. Jadi yang jadi masalah adalah yaitu adalah personal dari person tersebut ya. Sifat attitude itu disematkannya pada orangnya, bukan pada agamanya. Jadi di sini intonasinya Arya juga marah-marah ya. Jadi secara implisit sebenarnya ya kita kena juga ke agama gitu ya. Walaupun dia tidak menyebut agama Islam di situ, tapi apa yang dia katakan dan dia sebut itu identik sekali dengan Islam ya, dengan penutup kepala dan Middle East gitu ya. Ya Islam dari mana lagi? Ya dari Middle East. Penutup kepala ya hijab, ya kan? Tapi kalau secara hukum ya dari kata-kata tersebut, maka Arya ini tidak bisa dipidanakan kalau secara hukum, karena dia tidak menyebut agama, dia tidak menyebut suku ya. Sangat sulit lah, sangat sulit. Walaupun ada saksi ahli yang bisa menerangkan ini ya, harus saksi ahli yang terpercaya juga ya. Dan itu juga bila persidangan nanti tidak berat sebelah itu akan sangat sulit ya, apalagi persidangan dilakukan di Bali ya misalnya gitu. Ya akan sangat sulit sih menurut saya, dan dia unsur untuk deliknya sulit juga ya. UU ITE pun tidak bisa kena. Kalaupun UU ITE tentu yang kena adalah yang menyebarkan ya. Kalaupun itu UU ITE yang dipakai gitu. Untuk undang-undang yang lain ya soal penghinaan suku atau rasis juga tidak bisa ya. Agak berat juga ya. Jadi sudah pasti Arya ini lolos dari jerat hukum, tapi yang jelas intonasi yang dia lakukan saat itu ya, itu sudah membuat orang geram lah ya. Saya sendiri juga geram ya. Dan ini berbanding terbalik ketika dia berklarifikasi ya. Nanti kita tonton klarifikasinya ya. Jadi intonasinya sangat jelas dia marah ya, dan dia emosi ya. Biasanya orang emosi dan marah itu berkata yang sebenarnya gitu. Apa yang ada di hati dia keluarkan semua ya. Sekali lagi ya, sebenarnya attitude seseorang itu tidak bisa disematkan dengan agama apa atau atribut apa yang dia pakai ya. Itu tidak bisa, karena atribut agama itu beda lah ya, beda. Jadi agak sulit. Oke, jadi dari pernyataan saat reses ya oleh Arya ini memang tidak ada unsur delik
menurut saya pribadi sulit sekali untuk dilakukan delik ya. Tuh. Jadi apalagi beliau si Arya ini berkatanya atau pernyataan tersebut dilakukan saat reses ya. Tapi yang kita sayangkan dari sikap seorang pejabat ya, anggota DPD ya, sekelas anggota DPD, mulutnya sangat tajam ya, dan dia berbicaranya juga asal seperti itu ya. Jadi seharusnya dia tidak perlu tendensius ya terhadap atribut dan perangkat yang dipakai seseorang, dan juga soal Middle East ya, itu karena itu merujuk pada tentu saja agama Islam, walaupun dia tidak mengatakan itu agama Islam. Oke, kita lanjut ke klarifikasinya Arya ya, kita coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wow, Arya ngucapin assalamualaikum katanya kan. Setelah dia bilang this is not Middle East ya, and then he say assalamualaikum. Bro Arya, assalamualaikum itu juga Middle East loh ya kan. Nah iya, itu kan bahasa Arab. Middle East, Arab kan Middle East. Jadi harusnya Anda nggak usah ngomong assalamualaikum. Makanya itu kita harus hati-hati dalam berucap ya, karena di Indonesia ini penyerapan sesuatu itu banyak, yang ada yang dari Arab, Belanda ya, termasuk bahasa, termasuk budaya. Ada yang penyerapan dari budaya Arab, ada yang penyerapan dari budaya China ya, karena kita Indonesia itu beragam. Jadi ya sungguh sangat disayangkan ya seorang anggota DPD ya berbicara soal seperti itu ya. Dan sekarang dia pembukaan klarifikasinya menggunakan assalamualaikum. This is not Middle East bro. Oke. Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Atas masukan dari para tokoh bangsa dan juga para penglingsir di Provinsi Bali, maka saya, Senator DPD RI, Dr. Arya Wedakarna, dengan ini menyampaikan beberapa hal, teruskan mengklarifikasi terkait dengan beredarnya potongan dari acara rapat kerja kami selaku Komite 1 Bidang Hukum DPD RI Putusan Provinsi Bali. Yang pertama adalah terkait dengan adanya pertemuan rapat dengar pendapat bersama Magic ya, di saat dia klarifikasi ini, wow, sangat halus, sangat tertata cara bicaranya. Wah, benar-benar seperti seorang anggota DPD yang sangat elegan begitu ya. Dan dia mengatakan ya itu potongan ya, potongan saat reses ya, reses dengan pihak terkait bandara, bea cukai ya kan. Ya gimana ya, kita bingung juga ya, anggota DPD ini bukanlah bos dari bandara, bos dari bea cukai ya. Ya, kalau misalnya frontliner ya, frontliner bersalah ya, maka yang berhak marah sebenarnya adalah instansi terkait ya, bos dari atau kepala dari instansi terkait gitu. Dan si Arya ini cukup menegur saja bosnya ya dari instansi terkait ya, tidak perlu marah-marah sebetulnya. Bisa melayangkan surat ya, minta pergantian bisa juga, atau ya cukup berdialog dengan kepala instansi terkait ya, bandara maupun bea cukai. Jadi tidak perlu dia marah-marah kemudian tendensius terhadap penutup kepala dan Middle East ya. Dan setelah klarifikasi malah beliau klarifikasinya sangat lembut ya. Bertolak belakang saat dia reses ya. Atau mungkin apa pejabat semua saat reses harus marah-marah ya.
rakyat kok dimarah-marahin ya. Aduh, nggak. Dengan jajaran Airport Ngurah Rai, Bea Cukai, dan juga instansi terkait yang bertempat di kantor Airport Ngurah Rai pada tanggal 29 Desember 2023, yang dimana dalam rapat itu kami menindaklanjuti di masa reses, masa sidang bulan Desember 2023 sebagai amanat konstitusi. Yang pertama adalah rapat terkait dengan pengawasan undang-undang tentang kepabeanan atau bea cukai, yang dimana masyarakat telah melaporkan kepada kami tentang adanya dugaan tindakan yang kurang menyenangkan, khususnya kepada warga Bali yang saat itu mengalami suatu kejadian yang kurang baik yang dilakukan oleh 2 oknum petugas bea cukai. Salah satunya adalah dengan perlakuan yang tidak ramah atau perampasan paspor dengan kurang bertata etika. Maka dari itu kami sebagai wakil rakyat Bali meminta klarifikasi kepada bea cukai terkait dengan hal itu. Yang kedua adalah pengawasan. Ya, jadi menurut Arya ya, ada warga yang melaporkan ya soal SOP ya yang dilaksanakan di kepabean dan di bandara ya, di airport ya. Ya itu seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi sebenarnya kalau secara personal ya, di saat seperti itu ya, seharusnya untuk menegurnya pun tidak perlu membawa-bawa atribut ya, membawa-bawa atribut, apalagi disematkannya pada golongan tertentu yang di sini identik dengan Islam tentu ya, walaupun dia tidak menyatakan itu soal Islam. Tapi kalau kita tilik lagi ya, masalah seperti ini ya tidak hanya terjadi di Bali saja, mungkin di bandara yang lain pun sama ya, soal pelayanan publik yang tidak baik itu ya, bukan hanya di Bandara Ngurah Rai sebenarnya ya, banyak bandara-bandara lain pun mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini ya, karena pelayanan publik ya semua bisa terjadi, termasuk di rumah sakit, di stasiun, di terminal, itu pun banyak terjadi lah ya, di angkutan umum, pelayanan publik lah, puskesmas ya, ya banyak lah. Tapi bukan berarti itu disematkan dengan atribut yang dipakai ya. Ya walaupun ada undang-undang khusus ya, undang-undang daerah ya di Bali ya, saya tahu ya, dan akan disebutkan oleh Arya ya undang-undang tersebut. Tapi ya itu tadi, jangan disematkan dengan atribut dan keyakinan, seharusnya seperti itu ya. Kalaupun ingin warga Bali atau anak putra Bali ya untuk jadi karyawan di bandara itu ya, itu cukup disampaikan saja ya, dan tidak perlu dengan marah-marah ya sebenarnya ya. Ya karena itu memang haknya warga Bali untuk mendapatkan pekerjaan di wilayahnya. Ya tapi yang datang ke Bali juga belum tentu hanya warga Bali kan, banyak juga turis mancanegara ya, turis Middle East ataupun turis dalam negeri, domestik ya, yang berpakaian penutup ya. Ya apakah yang berpakaian penutup tidak boleh datang ke Bali karena Bali identik dengan suatu hal gitu, agama yang lain gitu? Ya kan tentu tidak juga ya. Kemudian apakah turis ya, banyak turis yang ya turis Eropa ya kan, turis Amerika ya, yang menyalahgunakan paspor mereka, yang menyalahgunakan visa mereka, yang seenak
jidatnya ya di Bali ya, merusak memporak-porandakan Bali ya, banyak juga. Jadi sebenarnya tidak bisa mengkaitkan ya itu dengan ya tadi saya bilang Eropa, Amerika ya. Sebenarnya itu personal ya. Jadi turis-turis itu juga banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan tidak baik ya di Bali ya. Tapi kita sekali lagi kita tidak menyamarkan itu pada Eropanya, pada Amerikanya gitu ya, seharusnya ya gitu. Jadi itu adalah person dari attitude dari orang masing-masing gitu. Jadi harusnya tidak disematkan dengan atribut dan dengan ras atau suku manapun. Terkait dengan undang-undang tentang transportasi, di mana salah satunya adalah aspirasi Transportasi ya, pelayanan publik. desa adat yang ada di sekitar airport yang masih bermasalah dengan aplikator kendaraan online. Saat itu hadir perwakilan Ya, pimpinan dari jadi Koperasi resesnya antara beserta transportasi juga ya, dari ada online dan offline. yang nomor 3, rapat kami laksanakan dengan agenda untuk meminta penjelasan dari pimpinan Airport Ngurah Rai atau Angkasa Pura tentang adanya berita bahwa Airport Ngurah Rai di Bali masuk dalam peringkat airport terburuk di dunia bersama dengan airport lainnya di Indonesia. Maka dari itu, Oke. Pelayanannya yang buruk atau airportnya yang buruk, ini yang mana dulu ya kan? Coba kita ulang ya. Sapura tentang adanya berita bahwa Airport Ngurah Rai di Bali masuk dalam peringkat airport terburuk di dunia. Airport terburuk di dunia. Oke. Ini konteksnya apa? Airport terburuk, apakah pelayanan? Apakah sistem flow dari keberangkatan dan kedatangan ya, atau sistem bagasi pesawat yang kurang memadai, atau apa ya? Padahal Pak Jokowi sendiri ya, Presiden, membangun banyak sekali airport ya. Masa airport internasional malah justru jelek ya kan? Bersama dengan airport lainnya di Indonesia. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menyalahkan media dan menyalahkan ya itu tadi. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan, Oke, saya potong dulu sebentar. Memberikan arahan ya, beliau memberikan arahan, tapi kenapa harus dengan kata-kata yang tendensius ya, intonasi yang sangat begitu wow ya. Wah, ini bagaimana ini? Kalau menurut saya arahan itu berupa perintah yang tidak perlu dengan intonasi marah ya. Perintah itu bisa dilakukan atau bisa dikatakan dengan kata-kata yang baik ya, dengan elegan seperti saat dia klarifikasi sekarang ya, sehingga tidak memunculkan kontroversial ya, dan tidak memunculkan emosi yang sepihak ya. Oke, kita lanjut. untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali Oke, untuk kita paham. menjadi staf di bagian terdepan Ya, atau boleh, frontliner yang menyambut para tamu Boleh. setelah Ya, itu bagus ya. pesawat di airport. Ya, itu bagus, boleh. Kita semua juga begitu ya, yang di Jawa ya, yang di Kalimantan juga sama. Mereka ingin, apalagi yang di Sulawesi ya, mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, menjadi karyawan yang istilahnya karyawan yang di perusahaan yang bagus gitu ya.
Dan itu memang wajib dilakukan ya, tapi yang jadi masalah kan adalah intonasi dia berbicara. Jadi bukan soal dapat atau tidak dapatnya putra-putra Bali ya di sebuah perusahaan badan negara ya, apalagi atau badan swasta gitu ya di Republik Indonesia. Tapi intonasi yang dia katakan saat reses itu ya yang jadi masalah ya. Jadi ya itulah ya, jadi jangan sampai nanti ketika klarifikasi ini ada ya, dan kemudian warga Bali ya merasa orang-orang seperti saya yang mengkritik Arya ini, mengkritik undang-undang di Bali. Tidak, kami tidak mengkritik itu ya. Yang kami kritik adalah soal personal dari Aryanya ya. Ya, kritik itu bisa diterima dan bisa tidak diterima ya, dan ya tergantung dari Aryanya lagi ya, kembali lagi, karena beliau ini sudah banyak sekali kontroversialnya ya, sudah dari 3 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya, banyak sekali kata-kata yang diucapkan beliau ini yang kurang pantas untuk dilontarkan seorang pejabat publik di Indonesia ya. Memang beliau ini sepertinya terlihat santun, sopan gitu ya, tapi banyak sekali pidato-pidatonya yang justru tidak menggambarkan, atau perkataan-perkataan dan pernyataan-pernyataan beliau yang justru kebalikan gitu ya dari sifat beliau yang seperti ini ya. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan Ya, jadi yang seperti saya bilang ya, dia betul, dia tidak menyebut agama, tidak menyebut suku, tidak menyebut ras apapun ya. Tapi sekali lagi intonasi dan secara implisitnya yang dia katakan itu mengarah kepada keyakinan tertentu ya. Jadi memang sulit kalau misalnya dilaporkan ya ke kepolisian, kemudian diberikan delik, itu sulit. Sudah pasti dia akan bebas ya, tapi ya mau gimana lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ya hanya sebuah kritik saja ya. Seharusnya seorang Arya Wedakarna ini bisa lebih bijak menggunakan bahasa, apalagi ketika dia marah ya saat reses ya. Ya itu terserah ya pribadi dia mau marah mau bagaimana ya, tapi yang jelas harusnya lebih menjaga ya. Seharusnya pula lebih sopan ya, seperti saat ini ya. Bahasanya tertata, bahasanya bagus ya, seperti klarifikasi ini ya. Seandainya dia saat reses dia seperti ini ya penyampaiannya, Arya ini penyampaiannya seperti saat klarifikasi, mungkin tidak akan ramai ya, tidak akan viral. Jadi Arya Wedakarna ini ya sulitlah ya sulitlah ya, kita sebagai umat Islam ya hanya bisa menelan ludah aja gitu ya, mau bagaimana lagi, tidak ada yang bisa dilakukan gitu menurut saya pribadi ya. Tapi namanya ikhtiar umat muslim di Bali ya yang mendemo, yang mungkin ada yang melaporkan ya, itu namanya ikhtiar ya, berusaha ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya agak sulit untuk dilakukan delik ya. Baik, saya ingin melanjutkan tapi saya rasa sudah cukup ya, dan saya sudah lelah juga untuk menanggapi ini. Lelah dalam arti apa? Karena tidak ada delik yang bisa dilakukan dan sudah jelas ya tidak akan terjerat hukum menurut saya pribadi ya. Tidak tahu lagi kalau ada keajaiban lain ya. Walaupun video Arya itu dipotong ya, tapi intonasi dan pernyataan yang di dalamnya sungguh sangat jelas buat saya pribadi ya. Ya walaupun dia sudah klarifikasi dan minta maaf ya, kita maafkan sebagai umat muslim ya, tapi pasti menjadi sebuah coretan di hati kita ya,
di hati umat muslim khususnya ya, bahwa ada pejabat ya yang seperti ini gitu ya, yang mana bahkan mungkin di tempat lain ya umat muslim itu tidak mempermasalahkan soal pakaian orang lain gitu ya dalam bekerja ya. Ya intinya sebenarnya adalah masalah personal attitude ya, tidak bisa dikaitkan dengan atribut yang dia pakai dan keyakinan yang dia pakai. Itu personal pribadi ya, seharusnya seorang anggota DPD bisa menyadari hal itu ya. Jadi dia tidak perlu mengucap penutup kepala dan Middle East segala macam ya. Jadi apabila ada permasalahan pelayanan pun ya, jadi kita tidak bisa menyematkan hal itu pada atribut yang dia pakai ya. Karena banyak juga pelayanan di rumah sakit ya yang tidak bagus ya, istilahnya yang banyak keluhan lah istilahnya pasien juga itu seperti itu. Itu pelayanan publik dan itu sangat umum di Indonesia ya. Khususnya di Indonesia ya, sangat umum bahwa pelayanan publik terkadang menjadi tidak enak gitu ya. Ya bukan berarti semuanya rumah sakit jelek atau pelayanan publik di Indonesia jelek semua, tidak ya, tapi pasti ada masa-masa atau waktu tertentu yang kita tidak tahu, entah sedang karyawan sedang banyak pikiran atau karyawan sedang kalut, sedang galau ya kan, sehingga dia memperlakukan pelayanannya kurang baik gitu. Jadi seharusnya seorang anggota DPD bisa lebih bijak dalam berbicara ya. Ya banyak sekali kontroversial dari Arya Wedakarna ini. Ya entah dia mencalonkan lagi untuk menjadi anggota DPD, entah, saya tidak tahu ya. Jadi kalau dia mencalonkan lagi dan dia jadi lagi, wow, sungguh hebat ya, sungguh hebat ya. Dan saya sangat menyayangkan kalau warga Bali memilih kembali seorang Arya Wedakarna sebagai anggota DPD ya, karena dia pun banyak kontroversialnya ya, banyak menyinggungnya ya, tidak hanya soal sekarang ini ya, tapi dari 3 tahun yang lalu pun sudah banyak kontroversialnya ya. Semoga warga Bali bisa memilih anggota DPD yang lebih baik dari seorang Arya Wedakarna ini ya. Oke, sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.